Alfe. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, salam jumpa bersama saya, Pastor Gregorius Atuwea OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi 11 September 2024, dengan tema permenungan kita hari ini, berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelum kita dengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mendahului dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus senantiasa bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu berkat sakramen pembaptisan. Bantulah kami untuk mengarahkan hati kepadamu dan menjauhkan diri dari segala dosa. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi Anak Manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela, serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema permenungan kita berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Bagi kita yang hidup dewasa ini, berbicara soal ekonomi, orang berlomba-lomba berjuang untuk memperbaiki nasib hidupnya supaya hidupnya bahagia. Entah apapun cara dan tindakannya yang dilakukan setiap orang, tapi jelas orang akan tetap berusaha. Dan bagi kita yang telah mendengar kisah Injil hari ini, mesti menimbulkan pertanyaan dalam hati terkait dengan perkataan-perkataan berikut. Berbahagialah kalian yang miskin, karena kalianlah empunya kerajaan Allah. Berbahagialah kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah kalian yang menangis, karena kalian akan tertawa. Dan sebaliknya, celakalah kalian yang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis.
sabda bahagia sebagaimana yang telah kita dengarkan ini di dalam kebersamaan antara Yesus dan para murid, hal ini bukan suatu hal yang dipersoalkan. Tetapi mereka melihat bahwa orang yang miskin justru sebagai orang yang bahagia. Hal ini karena mereka memandang orang miskin sebagai orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki apa-apa. Oleh karena mereka tidak memiliki apa-apa, membuat mereka tidak mendapat halangan apapun dalam mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan. Mereka bebas dan tentu sangat jelas dalam melihat Tuhan. Karena itu, ketika mereka di dalam keadaan lapar, dibenci, dikucil, mereka tetap merasa bahagia. Karena mereka tentu tidak akan pergi dan berpaling dari hadapan Tuhan. Sebab dalam situasi dan keadaan seperti itu, sikap dan cara mereka hanya semata-mata berharap dan bergantung pada Tuhan sendiri. Karena mereka tentu secara total hanya bersandar pada kemurahan Tuhan. Dan bagaimana dengan orang yang kaya? Dari Yesus sendiri tentu tidak pernah melarang setiap orang untuk memperoleh harta kekayaannya. Semua orang diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Hanya satu penekanan dari Yesus bagi orang yang memiliki harta kekayaan adalah hendaknya harta kekayaannya bukan menjadi penghalang dan menghambat bagi semua orang untuk memandang dan datang kepada Tuhan. Sebab semakin banyak orang memiliki harta atau kekayaan, seringkali orang lebih fokus pada harta dan kekayaan sendiri ketimbang mengarahkan pikirannya kepada Allah. Karena itu, hendaknya harta tidaklah menjadi penghalang atau pemisah antara manusia dengan Tuhan. Kita hendaknya belajar dari Tuhan dalam menyikapi, melihat, dan menilai harta kekayaan kita sebagai berkat atau anugerah pemberian dari Tuhan yang tidak menjadikan sebagai penghambat tetapi sebagai sumber kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Karena itu, mari kita terus mencari dan bersandar pada Tuhan dan bersyukur sebab segala yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta kehidupan, melalui sabda dan ekaristi ini, Engkau memberikan harapan kepada siapapun yang mau berjuang untuk hidup baik. Semoga kami semakin bersemangat membangun dunia yang lebih baik dan setia hingga akhir zaman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua di dalam seluruh rencana, kegiatan dan pelayanan kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan ini permenungan kita pagi hari ini sudah selesai. Mari kita lakukan perbuatan baik kepada sesama karena kita semua diutus. Amin. Yesus, Yesus. Inside.